Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberikan waktu kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami ajak untuk menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang dan menyembah kepada Tuhan, Raja Damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang baik. Haleluya. Yesus. Oh Yesusku.
dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan terlebih kami mau menyenangkan hati-Mu. Melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena segala penyertaan-Mu, segala pemeliharaanmu, segala berkat-Mu yang Kau-limpahkan kepada setiap kami. Kami mohon ampun Tuhan, untuk segala pelanggaran, untuk segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami, biar setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan beroleh sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka supaya mereka sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Boleh bersukacita bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berglori bagi nama Tuhan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Kehidupan itu yang Yesus katakan, dan ku percaya
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ayo persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Ada di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan bersama-sama menyimak dan singer yang akan membacakan. Firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat ini kita menyiapkan, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Gereja sudah menyediakan kantong yang sudah disiapkan dan kami mohon dengan hormat nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara bergantian di tempat yang sudah disediakan. Mari kita naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami.
Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami Tuhan, perpuluhan kami Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati segala pekerjaan, usaha, bisnis kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita akan menerima sabda firman Tuhan. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, supaya firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Bapa yang baik bagi kami, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus dosa kami dan bangkit dari antara orang mati. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Dan yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu berikan kami, buka pikiran dan hati kami supaya kami dipenuhi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu terus akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, urapan Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan, diberi kuasa untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memperjelas dan memberi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Kami serahkan saat pemberitaan ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menjabarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Kita sudah mengikuti ibadah Natal dan kita mengucap syukur semuanya berjalan dengan baik dan kita menerima berkat. Dan saat ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020, di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan minggu besok kita sudah masuk di dalam tahun 2001. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri tahun ini dengan mengucap syukur, dan tentunya semua yang terjadi di tahun ini, baik di dalam kedukaan yang banyak sekali karena pandemi ini, ya banyak kesusahan maupun yang menyenangkan, kita akan tinggalkan semuanya itu. Kita akan buka lembaran baru di tahun 2021 nanti, ya, supaya hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, terlepas dari segala yang negatif semuanya itu, sesungguhnya melupakan semuanya itu adalah penting juga, saudara. Ya, bayangkan jika segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita pikirkan, ya, dan kita katakan semuanya tidak pernah lupa, sesungguhnya itu akan menyiksa kita. Ya. Yang artinya kita akan tersiksa oleh masalah-masalah masa lalu yang menyakitkan yang telah terjadi, baik itu sakit, susah, dan ditinggal oleh orang yang kita cintai, ya, semuanya itu dan lain-lainnya, saudara. Dan hidup ini tidak akan maju kalau masa lalu itu tidak kita lupakan. Ya. Saudara-saudaraku yang
dikasih Tuhan. Marilah kita akan melupakan semua itu. Di masa lalu itu kita akan fokus untuk memandang ke depan. Ya. Semua itu harus kita usahakan. Tanpa usaha untuk melupakan masa lalu, maka kehidupan ini tidak akan mempunyai masa depan, saudara. Ya. Karena kita akan terkungkung, ya, dan kita akan menjadi budak daripada masa lalu itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya kalau kita terus hanya diperbudak, dikungkung oleh masa lalu? Akibatnya kita akan tenggelam menjadi orang yang pasif, ya, orang yang apatis, ya, di dalam melihat kenyataan yang ada di depan kita ini, saudara. Ya. Dan akibatnya kita tidak dapat atau kita tidak sanggup menatap masa depan dengan segala kemungkinan yang ada, yang mungkin itu lebih baik. Nah, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab tadi dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh sampai ke yang ke-15, di sini Paulus menunjukkan identitasnya, ya, bahwa dia seorang bangsawan, ya, orang yang dihormati, ya, dan dikatakan oleh Paulus itu sendiri. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, ini menjadi beban bagi saat dia mengikut Kristus itu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kalau Paulus mengatakan aku melupakan, ya, apa yang di belakangku, maka itu jelaslah bahwa ia melupakan di masa lalunya. Ya, ia melupakan di masa lalunya yang semuanya itu membayangi dirinya setelah ia mengikut Yesus. Coba kita perhatikan di dalam pasal 3 ayat yang ke-7. Ini identitas dia katakan. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Itu setelah dia mengenal Yesus, bahwa segala harta, segala kehormatan, ya, semua yang dia miliki dunia ini, ya, itu setelah dia mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah lebih mulia dari segala yang dia punyai, yang dia menerima segala kehormatan itu, saudara. Ya, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi, bahwa segala harta duniawi apapun bentuknya, semua itu fana. Ya. Yang tidak akan terbawa saat ia kembali kepada ke rumah Bapa. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa setelah dia mengenal Kristus, bahwa Yesus itu datang ke dunia ini, dia memberikan yang terbaik, bukan hanya duniawi saja yang semata-mata dicari orang, digeluti oleh orang, tetapi hal yang mulia, yaitu surga yang kekal, di mana dia ingin bersama-sama dengan dia. Maka dia mengatakan yang dia cari adalah Yesus Kristus, supaya dia mendapatkan kebangkitannya. Itulah saudara. Dalam ayat yang 10 dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia, ya, mengenal dia dengan sesungguhnya, siapa Yesus yang sesungguhnya,
apa yang dikerjakannya, ya itu yang dicari oleh Paulus yang tidak didapatinya saat ia mengikuti hidup yang lama, hidup di dalam keagamaan yang lama, keagamaan Yahudi dalam Taurat itu sendiri. Tetapi ia ingin mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana ia menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang dicari oleh Tuhan Paulus, bahwa semua yang fana ini, yang di dunia ini, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kemuliaan Yesus itu tidak ada apa-apanya. Maka ia tinggalkan, dia lupakan semuanya itu, supaya ia mendapatkan sepenuhnya apa yang disiapkan oleh Yesus di dalam hidupnya. Ya, saudara perhatikan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya, dan mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Itulah, marilah, ya, kita semuanya, apa yang sudah ada di dalam tahun 2020 ini, yang tentunya banyak yang menyakitkan karena pandemi ini, semuanya kita lupakan itu. Kita masuk di dalam tahun 2001 ini dengan pandangan yang baru itu, terus kita fokus kepada Yesus, karena Dia yang mengendalikan hidup ini. Saudara jangan kira bahwa pandemi semuanya Yesus diam saja. Yesus mengerti, Yesus mengizinkan semuanya ini, pandemi ini ada terjadi itu untuk menguji kita, untuk melihat kita apakah kita dengan adanya pandemi, dengan penderitaan ini, kita tetap fokus kepada Yesus. Apakah kita meninggalkan Dia? Itu yang dicari oleh Tuhan Yesus di dalam keadaan yang demikian ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berusaha melepaskan diri dari masa lalunya. Ini yang perlu kita perhatikan, ada usaha. Jadi kita tidak hanya berserah dan berharap hanya begitu, tapi kita ada usaha bagaimana kita melupakan hal-hal yang lalu itu dan masa yang lalu ini, dan dia mengarahkan diri kepada masa yang akan datang. Inilah dasar kemenangan yang diterima oleh Paulus, bahwa fokus kepada Yesus, masa depan kita yang kita perlukan, itu yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kita harus berusaha melupakan masa lalu dan memandang janji-janji Allah di masa datang. Amin, saudara. Itulah yang harus kita perhatikan bersama. Tuhan Yesus telah menangkapnya, dan Tuhan Yesus telah memanggil kita. Tuhan Yesus telah membawa kita, menangkap kita semuanya untuk mengubahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menang dan berhasil di masa depan. Itulah rancangan Tuhan Yesus kepada kita. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhir tahun seperti ini, ya, biasanya ya, kita teringat akan masa-masa lalu, di mana tahun 2020. Saya juga demikian, saudara. Ya, saya mengingat bagaimana saya bersama-sama pelayanan dengan istri dan semuanya, dan sekarang istri sudah tidak ada. Itu memang menjadi pikiran dan kenangan bagi saya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenangan yang menyenangkan, kenangan yang menyakitkan selalu teringat pada kita. Namun sebagai orang yang beriman, Paulus untuk meraih kemenangan masa di depan itu,
Dia mengarahkan diri kepada Kristus. Ya. Ini yang harus kita teladani bersama-sama, bagaimana kita meraih kemenangan-kemenangan di masa depan itu. Kita lupakan semuanya itu, kita harus melihat Yesus, kita harus menatap Yesus. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, malahkan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku telah lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kenangan-kenangan masa lalu, Paulus mengatakan bahwa itu adalah sudah tidak ada berarti lagi, seperti sampah. Dan dirinya terus untuk memandang Yesus, masa depan itu apa yang dikehendaki oleh Tuhan pada panggilan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, supaya kita dapat memenuhi kehendak rancangan Tuhan di dalam hidup ini yang mulia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, setiap peristiwa yang terjadi bagi kita sebagai orang Kristen, Allah ada di dalam peristiwa itu. Ya. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 28, bagaimanapun juga Allah turut bekerja di dalam segalanya untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita semuanya itu. Ya. Dengan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan mungkin itu, Allah mempersiapkan kita, ya, dan Dia menyatakan kepada kita untuk hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Kita lihat contoh-contoh yang ada, saudara. Daud yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi raja Israel. Apakah Daud sewaktu dijanjikan dan diurapi oleh Tuhan itu langsung menjadi raja? Tidak, saudara. Dia dibentuk dulu, ya, untuk menghadapi Goliat, untuk menghadapi, ya, Saul sendiri, mertuanya sendiri yang akan membunuhnya, Absalom anaknya, semuanya, ya, menjadi cobaan bagi dia. Itu dipersiapkan oleh Tuhan bagaimana dia akan harus menjadi raja, dapat mengatasi segala masalah dan semuanya. Juga Yusuf, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi pembesar dan semuanya akan menyembah dia. Apakah dia langsung menjadi Perdana Menteri? Tidak, saudara. Justru setelah dia dijanjikan seperti itu, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia masuk penjara, menjadi budak dan semuanya. Itu dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, dipersiapkan Tuhan, apakah dia masih setia kepada Tuhan dan bergantung harap kepada Tuhan. Ya, setelah semuanya selesai, ya, masalah semuanya yang diizinkan oleh Tuhan, pembentukan itu, saudara, ya, dia baru diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudara, jadi setiap peristiwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu menyusahkan kita, saudara, kita harus percaya bahwa Allah ada di dalam peristiwa itu. Ya, menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala masalah dan cobaan itu. Dan kalau kita tetap setia, kita tetap bergantung harap kepada Dia, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, kita akan tetap meraih kemenangan karena Tuhan. Sudah perhatikan beda dengan Lot, ya, dan istrinya. Tatkala ada pencobaan di Sodom dan Gomora itu, ya, istri Lot sekalipun dia tidak mau memandang Tuhan,
dan dia tetap berpikir tentang harta yang disayanginya dan akhirnya menjadi tiang garam. Dan akhirnya Lot pun akan menjadi bapa orang-orang Amon dan Moab yang terus merintangi bangsa Israel untuk masuk Kanaan. Inilah contoh-contoh saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam segala permasalahan, dalam segala pencobaan yang kita alami, kita harus tetap berpegang teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Karena dalam semuanya itu Allah ada di dalamnya. Allah tetap menuntun dan melindungi kita. Ya, saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 39, di mana Yusuf ada di dalam rumah Potifar, Yusuf ada di dalam penjara. Di situ katakan semua yang dibuat oleh Yusuf itu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Jadi Tuhan tetap menyertai tatkala Yusuf ada di dalam masa pencobaan. Demikian juga kita semua sebagai umatnya. Jangan dikira kalau kita ada masa pencobaan Tuhan meninggalkan kita. Tidak, saudara. Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menuntun kita supaya kita tetap taat setia kepada firman-Nya. Itulah maka saudaraku, selama kita masa pandemi tahun 2020 ini, kita jangan lari dari Tuhan. Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap bergantung harap kepada Tuhan. Nah, itulah dan saatnya tahun 2021 ini kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, ya, kalau tahun 2020 itu hari yang malang bagi kita semuanya. Jangan kita mengutuki diri kita. Ya, jangan kita mengucapkan dan menyalahkan Tuhan. Ya. Ya, pengkhotbah di sini mengajak kita untuk menyadari dan menerima bahwa hari seperti itulah semua itu berasal dari Allah. Allah tidak akan meninggalkan hari-hari yang sudah ada ini, yang berjalan ini. Semua itu berasal dari Allah. Bahwa di balik segala pengalaman ya yang buruk sekalipun, Allah ada di dalamnya untuk mempersiapkan kita semua di masa depan kita dengan satu kemenangan. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Sini dikatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan suatu mengenai masa depannya. Dan masa depan itu adalah milik Allah. Itu jadi segalanya yang terjadi, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Dia. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus meninggalkan, kita harus melupakan pengalaman-pengalaman masa lalu. Mungkin pengalaman itu pengalaman yang menyakitkan, ya, dan mungkin juga menyenangkan. Kita harus memandang masa depan di dalam Kristus, karena kesudahan semuanya ini ada di dalam Kristus. Ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 tadi sudah dikatakan, saudara-saudara, ini kata Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan aku melupakan ya, apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang
di hadapanku. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tahun 2021 yang ada di depan kita ini, saudara-saudaraku, mari kita bertekad, ya, karena kasih karunia Allah, kita pusatkan kehidupan kita untuk maju terus, ya, agar pada satu hari nanti kita akan mencapai kepada tujuan yang mulia itu, yaitu kemuliaan Allah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ya, semuanya kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, kalau di Indonesia ini, ya, Yusuf Ron itu 6 tahun di dalam penjara dipersiapkan menjadi alat Tuhan yang besar, yang mulia seperti sekarang ini. Ya, dan Ibrahim itu 4 tahun dalam penjara, ya, karena dia di dalam Yesus. Tapi saudara-saudara, Allah tetap menyertai mereka dan mengangkat mereka dengan kemuliaannya. Dan marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita, pandangan kita ada terus di dalam Kristus, dan Ia akan menyatakannya pada waktunya. Ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, kalau pemikiran kita indah di dalam Kristus, fokus kepada Dia, seperti Paulus ini, ya, apa kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, Allah akan menyempurnakan untuk kita masuk di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, firman Tuhan yang telah mengakhiri di tahun 2020 ini dan mempersiapkan kami untuk masuk di tahun 2021, supaya kami boleh meninggalkan masa lalu kami, ya, yang tidak berguna ini, yang akan merintangi masa depan kami, dan kami akan memikirkan untuk tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tuhan, berikan urapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu, pimpinan-Mu kepada kami semuanya, supaya kami semuanya boleh berfokus kepada Kristus, pada janji-janji yang mulia pada tahun 2021 ini, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan sambut firman Tuhan. Ada
berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian sekali lagi. Shalom, Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting yang perlu kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu, saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di gereja ini, yaitu Bapak Endro dari Argo Mukti Telogosari. Terima kasih Pak Endro untuk kedatangannya, Tuhan Yesus memberkati. Kami terus mengundang Bapak bisa hadir di gereja ini bersama-sama untuk kita bertumbuh dan berbakti, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita akan memperhatikan di dalam berita sepekan. Yang pertama, mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, ada ibadah awal tahun yang dilaksanakan jam 7 dan jam 10 pagi. Kemudian yang kedua, bagi jemaat yang hadir dalam setiap ibadah di GBI Telogomulyo, mohon mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut.
Jemaat yang hadir adalah yang berusia di atas 10 tahun dan dalam kondisi sehat, datang tepat waktu karena durasi ibadah yang pendek, ya 1 jam. Kemudian jemaat menggunakan masker medis dari rumah dan selama ibadah ditambah menggunakan face shield. Sesampainya di gereja, jemaat mencuci tangan dengan sabun, cek suhu tubuh, dan duduk di kursi yang ditunjukkan oleh penerima tamu. Saat memberi persembahan dilakukan dengan tertib. Jemaat berdiri dan memasukkan persembahan ke kantong persembahan yang terdekat. Kemudian mengikuti ibadah dengan baik tanpa ada sentuhan fisik dengan jemaat lain, tetap jaga jarak, dan pada waktu selesai ibadah, jemaat keluar dengan tertib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ayub beberapa waktu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Elizabeth dan puji Tuhan sudah pulang. Kemudian Ibu Nini saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Mohon kita dukung dalam doa dan setiap KPW mohon untuk mengambil bagian di dalam iuran sosial. Yang keempat, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 secara online. Kemudian yang kelima, mengingatkan seluruh jemaat berkenaan dengan penyelesaian iuran Pangrukti Layon di tahun 2020. Pangrukti Layon dapat diserahkan melalui ketua KPW masing-masing atau langsung ke ketua sosial yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang keenam, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam pemberian persembahan dan janji iman Natal. Tuhan Yesus memberkati dan anggaran Natal tahun ini sebesar 17.500.000 dan sampai dengan minggu yang lalu itu terkumpul persembahan sejumlah 3.390.000 dan janji iman Natal sejumlah 9.200.000 rupiah. Kemudian yang ketujuh, terima kasih atas dukungan doa jemaat atau proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih yang masih terus berjalan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati sehingga lancar dan sekolah ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak khususnya di wilayah Telogo Sari Wetan dan sekitarnya. Doakan juga Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, yang takut akan Tuhan. Untuk pendaftaran baik untuk PAUD maupun untuk TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Gereja juga mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Yuliana Karsini, ibunda dari Bapak Edwin Dirianto. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan Yesus, dan senantiasa kuat di dalam Dia. Yang terakhir, jangan lupa seluruh jemaat untuk melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa, membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian, untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Di hari ini merupakan ibadah perdana dan nanti jam 9 akan ada Natal Sekolah Minggu secara online. Kemudian nanti jam 10 ada ibadah raya yang kedua secara tatap muka dan jam 16.30 ada ibadah secara tatap muka nanti sore jam 16.30 yang ketiga. Jam 18.30 ada persekutuan PMBI secara online. Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita yang dilaksanakan secara online jam 18.30. Rabu jangan lupa jam 18 ada doa dan pujian secara online. Kemudian Jumat yang harus Bapak Ibu ingat tanggal 1 Januari 2021 itu ada ibadah awal tahun, yang pertama itu jam 7, kemudian yang kedua jam 10 pagi. Dan jam 16 itu ada ibadah secara online.
Kemudian jam 20 ada doa serentak dari rumah masing-masing, kita berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi supaya Tuhan menolong sehingga cepat mengalami pemulihan bangsa kita juga kota kita tercinta. Hari Sabtu ada persekutuan PKMB secara online jam 17.30 dan di minggu yang akan datang kita akan bersama-sama bertemu di dalam ibadah secara tatap muka. Yang pertama jam 6.30, kemudian jam 10 pagi, dan yang terakhir jam 4:30 sore secara tatap muka. Seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang di dalam minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama ada Ibu Rahel Riningsih Yakob, yang kedua anak Gabriel Bintang Timur Nurfianto, yang ketiga ada Bapak Diakon Stefanus, kemudian Bapak Yosua Krisnoto Nugroho, yang kelima ada Bapak Tommy Suwanto, kemudian yang keenam Ibu Hana Hariningsih, dan yang terakhir Ibu Ruth Setyaningsih Suwarno. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup mengasihi dan melekat kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Seberapa banyak Tuhan setelah membawa mereka mengurapi dan memberkatinya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu ini Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Jamah urapi mereka sehingga menjadi jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan. Jemaat yang semakin percaya, beriman kepadamu, hidup bergantung berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, baik ketua WBI, ketua PBI, ketua sekolah minggu, ketua PKMB, ketua PMBI, pembina KBW, ketua KPW semuanya. Supaya Tuhan berkati, Tuhan ikat menjadi satu sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melayani, saling memberkati, saling memperhatikan, saling mendoakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, khususnya kami berdoa terus untuk Pak Ayub, kami berdoa untuk Bu Nardi, kami berdoa untuk Bu Hariningsih, Bu Irman, Bu Sarmo, Pak Yunus, Priati, dan mungkin yang lainnya yang ada di ruangan ini maupun di rumah sakit. Kami mohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, Engkau mengangkat segala sakit penyakitnya dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu semuanya dalam mereka berumah tangga. Kasih Tuhan menjamah suami istri sehingga menjadi keluarga yang sejahtera, yang bahagia. Berkati juga Tuhan saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan sekolahan Bintang Kasih ini, supaya Tuhan berkati semuanya, sarana, dana, perluan semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk tukang-tukang juga diberkati, dilindungi, dinaungi, beri kecerdasan, beri kepandaian, beri ketelitian sehingga berhasil dengan baik Tuhan. Lindungi dari segala petaka dan bencana. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini supaya Tuhan berkati semuanya, supaya mereka saling perhatikan satu dengan yang lainnya, baik antar agama maupun antar suku semuanya. Berkati Presiden dan segala jajarannya supaya dapat membawa bangsa ini hidup rukun dan damai. Singkirkan dari orang-orang jahat, roh jahat, mereka radikalisme, terorisme, Tuhan singkirkan semuanya. Jauhkan dari negeri ini Tuhan. Khususnya kota Semarang, kami berdoa untuk wali kota, ya Pak Indar Priadi, supaya diberkati, diurapi Tuhan sehingga dapat memimpin kota ini hidup aman dan adil dan makmur. Juga di Telogosari Wetan ini Tuhan berkati Pak Lurah, RW, RT semuanya dengan zamanmu, sehingga dapat membawa warga ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, supaya Tuhan berkati mereka, dituntun, dibimbing dalam perjalanan hidup masa depannya, sehingga mereka dapat hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan hati kepada Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Lalu sebentar kami pulang, Tuhan berkati, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus membimbing hidup saudara, menuntun hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin.